Nama saya Frisiana dari kelas pagi A3, NIM 17104164770. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester e-marketing dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Soal bagian A. 1. Sebut dan jelaskan 3 definisi e-marketing menurut para ahli dan bagaimana definisi e-marketing menurut Anda sendiri. Menurut Bond and Kurtz, e-marketing adalah salah satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi proses pembuatan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang dan jasa kepada pangsa pasar internet atau melalui peralatan digital lain. E-marketing menurut Armstrong dan Kotler adalah yang bisa diartikan sebagai berikut. E-marketing adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang terdiri dari kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa melalui internet. Strauss and Force, e-marketing adalah penggunaan data dan aplikasi elektronik untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep, distribusi, promosi, dan penetapan harga untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Menurut saya sendiri, e-marketing adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang terdiri dari kerja sebuah perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, serta menjual barang dan jasa melalui internet atau melalui peralatan digital lainnya. 2. Apa tujuan melakukan pemasaran internet atau e-marketing? Menjangkau para calon konsumen dengan biaya yang lebih murah, melacak dan juga mengukur data respon konsumen terhadap aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan. Menjangkau suatu pasar global seperti pangsa pasar baru, menyajikan suatu promosi yang lebih menarik, mempermudah sebuah proses pembelian dibanding dengan sistem offline. Personalisasi suatu pemasaran untuk tiap calon konsumen. One-on-one marketing juga. 24 hours marketing pula. 3. Jelaskan beberapa tips untuk pemasaran di internet melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, email, dan WhatsApp. Membangun kredibilitas, menarik pelanggan potensial, membangun relasi di media sosial, membagikan konten yang sesuai, membuat konten yang valuable, menggunakan gambar yang baik dan menarik, crowdsource untuk konten menarik dan otentik, berpartisipasi dalam kelompok dan komunitas, berinteraksi dengan followers, fokus pada beberapa platform sosial media yang potensial. 4. Jelaskan tentang langkah-langkah cara memasang iklan gratis di Facebook yang perlu Anda persiapkan terlebih dahulu, di antaranya akun Facebook yang aktif, fanpage, gambar yang lolos peraturan, teks maksimal 20% atau video, materi copywriting, kartu kredit atau kartu debit dari Bank Mandiri yang sudah verified by Visa atau kartu Genius dari BTPN. Untuk membuat iklan di Facebook, mengakses halaman Ad Manager Creation. Langkah pertama untuk membuat iklan di Facebook adalah mengakses halaman Ad Manager Creation. Menentukan objektif iklan di Facebook saat ini ada 11 yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu awareness, consideration, dan conversion. Setiap bagian ini mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing. Misalnya Anda mempunyai produk baru dan ingin memperkenalkan produk tersebut ke masyarakat pada objektif yang tepat adalah awareness. Kalau Anda ingin mendatangkan pengunjung yang banyak ke dalam website Anda, maka consideration merupakan objektif yang tepat. Begitu juga jika Anda ingin meningkatkan preferensi penjualan, mengubah pengunjung website menjadi pembeli, maka objektif yang tepat adalah conversion. Jadi di sini Anda tidak perlu bingung dalam objektif, sesuai saja dengan apa yang ingin Anda capai dengan Facebook Ads.
menentukan audiens, menempatkan anggaran dan penjadwalan iklan, melakukan pembayaran. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari kelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Peer-to-peer lending merupakan wadah atau tempat atau suatu media yang disediakan perusahaan untuk menyatukan atau mempertemukan secara langsung peminjaman dengan yang pemberi dana tanpa perantara seperti bank. Bisa dikatakan juga jika P2P lending merupakan metode untuk memberikan pinjaman uang yang ke bisnis atau individu ataupun sebaliknya untuk keperluan bisnis atau individu. Crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Pendekatan ini memanfaatkan upaya kolektif sejumlah individu melalui basis internet dalam jaringan platform atau media sosial crowdfunding sebagai alat jangkauan yang lebih besar. 6. Apa perbedaan antara crowdsourcing dengan peer-to-peer lending? Crowdsourcing umumnya digunakan dalam proyek-proyek kreatif seperti tulisan, desain grafis, arsitektur, ilustrasi, dan lainnya. Saat ini cukup banyak perusahaan yang menggunakan metode crowdsourcing untuk mengumpulkan dan mendapatkan ide proyek sesuai yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah Wikipedia sebagai platform tulisan berisi informasi tentang segala hal. Platform ini memungkinkan pengguna terdaftar memberikan kontribusi dalam bentuk tulisan yang informatif. Penggunaan crowdsourcing cenderung lebih cepat, variatif, banyak pilihan, ide, dan tentu lebih murah dibanding menggunakan jasa seseorang profesional di bidang terkait. Dalam praktiknya, kegiatan pinjam-meminjam di P2P dilakukan secara online. Pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertemu satu nama lain. Di samping itu, Anda bisa mendapatkan pinjaman tanpa perlu menjaminkan apapun atau tanpa agunan. Setelah pinjaman disetujui, Anda akan terkait perjanjian mengenai kewajiban kepada pemberi pinjaman. 7. Coba buka buku e-marketing yang sudah Bapak posting di WA dan baca bab 5 dan bab 6. Apa yang dapat Anda simpulkan dari kedua bab yang Anda baca tersebut? Dan manfaat apa yang Anda peroleh? Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami bab 5 dan bab 6? Dan jika Anda menemukan kesulitan apa yang Anda hadapi? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kedua bab tersebut adalah di bab 5 dapat disimpulkan bahwa bab ini merupakan pengantar bagaimana menggunakan user experience dan beberapa istilah dan konsep kunci yang perlu dipahami yang harus diikuti yang menguraikan prinsip kunci user experience yang harus selalu ingat dan beberapa pertimbangan khusus yang harus diperhatikan dalam menggunakan seluler user experience. Dari sinilah kita akan diajarkan untuk mengimplementasikan proyek user experience tersebut dan kita akan memperoleh panduan yang penting yang dapat digunakan untuk menguji dan mengoptimalkan hasil dari suatu proses desain user experience. Sedangkan di bab 6 lebih memperkenalkan desain web, menawarkan pemahaman tentang bagaimana properti web dibangun agar solid secara teknis, ramah pengguna dan sejalan dengan tujuan pemasaran. Sebagai lanjutan dari pelajaran user experience di bab sebelumnya, pembaca akan belajar tentang proses pengembangan web. Manfaat yang saya peroleh setelah membaca kedua bab tersebut, pertama, saya memahami bahwa kedua materi tersebut
Saling berhubungan yang mana sebelum memulai mendesain sebuah web, kita harus mempelajari dulu yang namanya user experience di bab 5. Setelah itu, baru belajar lanjutnya tentang proses pengembangan web pada bab 6. B. Manfaat yang kedua yaitu saya dapat belajar mengenai bagaimana cara mengimplementasikan proyek dengan user experience. C. Saya juga memperoleh sebuah panduan yang penting untuk menguji dan mengoptimalkan hasil dari suatu proses dengan user experience. D. Memahami tentang bagaimana properti web yang dibangun. E. Serta belajar tentang bagaimana proses mengembangkan sebuah web. Sebenarnya mungkin menurut banyak orang tidak ada kesulitan yang dihadapi untuk memahami kedua bab tersebut. Namun menurut saya merasakan sedikit kesulitan karena perlu adanya penjelasan yang lebih dari orang yang memang lebih tahu mengenai apa yang dibahas dalam bab tersebut. Dengan begitu, mungkin saya akan mendapatkan lebih banyak lagi manfaat dari memahami kedua bab tersebut. Soal bagian B, 1. Judul video tersebut pemasaran digital atau cara jitu memahami pemasaran di era digital. Definisi dari judul video tersebut adalah bagaimana mempelajari mengenai serta memahami pemasaran melalui internet. Makna judul video adalah memahami dan memulai bisnis melalui internet. Pembaca dalam video tersebut adalah Budi Setiawan. Apa yang dibicarakan? Video tersebut membicarakan seputar penggunaan internet. Pertama, kita ketahui bahwa jumlah pengguna internet di dunia, khususnya di Indonesia, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penetrasi penggunaan internet di Indonesia juga sudah mencapai 132,7 juta. Kemudian video tersebut juga menyampaikan komposisi pengguna internet di Indonesia serta perilaku pengguna internet di Indonesia. Dalam video tersebut juga menyampaikan tips praktis untuk memulai bisnis online adalah tipsnya yaitu 1. Fokus dan temukan apa yang dibutuhkan pasar. 2. Manfaat laptop atau PC atau smartphone plus kuota internet. 3. Buat copywriting yang menjual. 4. Buat sebuah website dan akun medsos. 5. Bangun reputasi. 6. Bergabung di situs e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. 7. Interaksi dengan konsumen menggunakan beragam aplikasi seperti WA, email, chat, dan lain-lain. Apa yang diperoleh setelah menonton video tersebut? Setelah menonton dan mempelajari video tersebut, tentunya pasti kita akan mendapatkan pengetahuan baru. Dari video tersebut saya jadi tahu teknik atau cara bagaimana berbisnis online. Dengan menampilkan tips untuk memulai berbisnis online itu sangat memudahkan bagi orang-orang yang ingin memulai bisnis melalui media online. Video tersebut juga membagikan tips praktis Instagram for marketing. Ini juga sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin berbisnis online melalui media sosial, contohnya seperti Instagram. Pendapat tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut. Pendapat saya mengenai penjelasan di video tersebut yaitu sangat jelas dan sangat bermanfaat sekali. Pada tampilan awal saja, pembicara sudah memberikan kesan yang baik dengan menampilkan beberapa fakta mengenai pengguna internet di dunia, khususnya di Indonesia. Video tersebut sangat menarik dan sangat baik untuk dipelajari bagi kalian yang ingin memulai bisnis online. 2. Judul video tersebut dasar-dasar digital marketing untuk pebisnis. Definisi dari judul video, tahapan awal untuk memulai strategi bisnis di era digital. Makna judul video, mempelajari step by step digital marketing. Pembicara Coach Hendra Hilman. Apa yang dibicarakan? Pembicara di video tersebut membagikan tips-tips penting untuk memulai bisnis digital marketing. Pertama, sebelum memulai bisnis digital marketing, kita perlu mengetahui mengenai kerangkanya. Tips esensi untuk memulai bisnis digital marketing yaitu pertama, fokus pada traffic di website Anda. Selalu cek frekuensi beberapa sering orang balik lagi ke web Anda seperti di IG, FB atau toko Anda. Pahami strategi apa yang Anda berikan sehingga mereka bisa
Balik lagi, cek juga volumenya, berapa besar customer Anda beli, kepada bisnis Anda, strategi apa yang Anda lakukan agar volumenya meningkat. Apa yang diperoleh setelah menonton video? Yang saya dapatkan yaitu strategi untuk lebih mengembangkan bisnis, bagaimana strategi yang sebenarnya diperlukan untuk langsung berdampak pada peningkatan image pada brand bisnis dan pada peningkatan pelanggan, serta pada peningkatan omset. Pendapatan tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video. Pendapatan yang saya mengenai video tersebut adalah penjelasan dari videonya jelas dan baik. Video juga menarik sehingga penonton lebih asik menonton video tersebut. Video ini sangat cocok untuk ditonton di situasi saat pandemik ini. Dengan ini, kita tetap tahu bagaimana menghasilkan uang dari rumah melalui pemasaran digital. 3. Judul video, pengertian digital marketing dan jenis-jenisnya. Definisi dari judul video mempelajari apa itu pemasaran digital dan mengetahui jenis-jenisnya. Makna judul video, mengetahui serta memahami tentang digital marketing berserta isinya. Siapa pembicara? Desiana, marketing spesialis dan founder dari seputarmarketing.com. Apa yang dibicarakan? Video tersebut menyampaikan pemahaman mengenai digital marketing, yaitu adalah salah satu metode marketing menggunakan digital online marketing sama dengan online marketing. Apa yang diperoleh setelah menonton video? Mengetahui secara mudah mengenai pengertian digital marketing dan apa saja jenis digital marketing yang dapat diterapkan bagi bisnis apapun. Pendapat tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video. Dalam video ini, isi materi yang disampaikan sangatlah menarik sehingga dapat menambah pengetahuan kita. Selain itu, cara penyampaiannya juga bagus dan mudah untuk dipahami. 4. Judul video, what is crowd sourcing? Definisi dari video, apa itu crowd sourcing? Makna judul video, mengetahui serta memahami tentang crowd sourcing. Siapa pembicara? Tidak disebutkan nama pembicara dalam video tersebut, tetapi video tersebut diposting pada akun What is crowd sourcing? Apa yang dibicarakan? Video tersebut menjelaskan tentang maksud dari crowd sourcing, di mana crowd sourcing diciptakan oleh penulis artikel bernama Jeff. Apa yang diperoleh setelah menonton video? Mengetahui bahwa crowdsourcing adalah tindakan yang secara tradisional dilakukan oleh karyawan yang ditunjukkan dan mengalihdayakan ke kelompok yang akan diumumkan tidak kenal dalam bentuk panggilan terbuka. Pendapat tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video. Dalam video ini membahas sebuah materi yang menarik, di mana materi ini termasuk jarang diketahui orang-orang. Gambar dan tulisan dalam video tersebut juga menarik penonton, tapi sayangnya durasi tulisan dalam video tersebut terlalu cepat. 5. Judul video, digital marketing menumbuhkan pemirsa Facebook fanpage pelatihan digital marketing pahlawan ekonomi. Definisi dari judul video, pemasaran digital menambah atau mengumpulkan konsumen dari fanpage Facebook. Makna judul video, menemukan konsumen dari fanpage Facebook pada digital marketing. Siapa pembicara? Resya Ayu Putri, tim Rainer Facebook. Apa yang dibicarakan? Pembicara dalam video tersebut menjelaskan bagaimana menarik perhatian orang-orang yang ada di fanpage Facebook. Apa yang diperoleh setelah menonton video? Untuk menarik perhatian konsumen di fanpage Facebook, kita harus melakukan yang pertama, harus mengundang orang untuk menyukai halaman kita. Selanjutnya, tambahkan tombol untuk ajakan bertindak dan promosikan halaman Facebook kita di seluruh katalog komunikasi yang ada di sosial media. Pendapat tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video. Pembicara menjelaskan materi dengan sangat asik dan sangat jelas, namun pembicara terlalu cepat dalam penyampaian materi tersebut. Sekian jawaban ujian tengah semester mata kuliah e-marketing dari saya ucapkan terima kasih.